Bapak-bapak dan keluarga yang dikasihi berkati Tuhan, di malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Pembacaan masih sama di sepanjang minggu ini untuk menjabarkan teologi gereja, yaitu dari Titus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Ada dua perikop, pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 hingga ayat ke-4 tentang salam, ayat 5 sampai ayat ke-16 tentang tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua pemilik jemaat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, sehingga karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Rekom Bapak Jemaat ke-4, keluarga yang diberkati Tuhan, baiklah bersama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dari kitab Titus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Surat kepada Titus ini dikategorikan sebagai surat pastoral, karena ditujukan kepada Titus untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pastor. Pastor bisa diidentikan dengan gembala atau pendeta. Dan pastoral adalah suatu kegiatan
yang berfungsi untuk menopang, membimbing, memperbaiki hubungan, mengasuh, atau memelihara. Secara garis besar, kitab Titus ini berisi tentang bagaimana menjalani hidup dan bagaimana menanggulangi ajaran sesat. Titus digambarkan sebagai seorang yang setia. Karena kesetiaannya itu, Paulus menaruh kepercayaan yang besar kepada Titus. Titus ditugaskan di Kreta untuk membina jemaat-jemaat yang baru di sana. Kreta itu sudah hidup dalam ketidakbenaran dan hidup dalam pergaulan yang buruk dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Ada dua tugas Titus di Kreta. Yang pertama, tugas Titus untuk pribadinya sendiri. Jadi dari Titus untuk Titus, yaitu memelihara dan memperlengkapi kehidupan imannya kepada Tuhan, supaya ia tidak goyah dari ajaran-ajaran yang sesat, dan keimanannya itu dibuktikan dengan cara hidup. Dan ini juga yang dibuktikan dengan tanggung jawab. Terlebih juga dalam kehidupan kita adalah tanggung jawab kita sebagai pelayan kepada jemaat. Yang kedua, mengatur yang perlu diatur. Yang pertama adalah tugas Titus dari dia untuk dia, menyangkut keimanan pribadinya. Yang kedua adalah tugas Titus sebagai pelayan kepada jemaatnya di situ, yaitu mengatur yang perlu diatur atau apa yang harus dan sebianya dilakukan oleh Titus, tentang bagaimana jadi pelayanan, tentang bagaimana pelayanan itu dimaksud sebagai contoh yang kita bisa baca di ayat 6 seterusnya sampai pada ayat yang 11. Salah satunya tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah berarti bukan berarti bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sempurna, tapi maksudnya adalah bagaimana cara hidup kita yang baik dan kita menjadi panutan bagi sesama kita dan tidak mencari keuntungan pribadi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kita sekalian.